Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali di mata kuliah logika dan algoritma pertemuan kedua. Pada kesempatan kali ini atau pada mata kuliah logik algoritma yang kedua ini akan dibahas tentang konsep algoritma dan tipe data. Yang pertama kita akan membahas konsep algoritma. Konsep algoritmanya itu akan kita bahas menjadi dua, yaitu satu itu tentang algoritma pengubah atau algoritma pengubah. Yang kedua nanti akan kita bahas tentang algoritma pertukaran. Yang pertama, algoritma pengubah. Algoritma pengubah itu adalah variabel yang nilainya bukan konstanta. Variabel yang nilainya bukan konstanta. Artinya konstanta itu selalu berubah. Bukan konstanta itu artinya nilainya selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi variabel yang terkini atau yang sekarang. Sintaksnya ini misalnya P sama dengan Q. Algoritmanya adalah P, isi dari P itu digantikan dengan Q. Artinya bahwa nilai P diberi harga nilai Q, nilai P akan sama dengan nilai Q. Dan nilai Q isinya tetap. Gampangannya itu seperti ini, kita buat satu file. Misalnya nih, ada sebuah variabel dengan nama P, misalnya ya, isinya adalah 10. Ada variabel lain dengan nama Q, misalnya isinya adalah 5. Ada variabel P dengan nama isinya adalah 10, kemudian ada variabel Q isinya 5. Tapi ada pernyataan P sama dengan Q. P sama dengan Q. Pertanyaannya, berapa nilai P dan Q sekarang? Seperti itu. Nah, tadinya P nilainya adalah 10, Q nilainya adalah 5. Ada pernyataan lagi di bawah, ada algoritma lagi. P sama dengan Q. Berapa nilai P dan Q sekarang? Kita lihat ini, P sama dengan Q. P, isi P sama dengan Q. Q berapa? Isi P sama dengan Q. Kalau isi P sama dengan Q, berarti P-nya itu adalah sekarang jadi 5, karena P sama dengan Q. P-nya nilainya 5. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya tetap 5. Nah, itu kan sama persis dengan ini. Variabel yang nilainya bukan konstanta, nilainya selalu berubah-ubah. Itu kan P itu tadinya 10, tapi kalau kemudian ada pernyataan P sama dengan Q, maka P-nya itu jadi 5. Q-nya berapa? Q-nya tetap 5. Kayak gitu. Itu algoritma pengubah. Ini harus Anda pahami sekali, karena nanti di dalam bahasa pemrograman selanjutnya, bahasa pemrograman Python ini akan selalu digunakan.
Kemudian algoritma pertukaran yang kedua berfungsi untuk mempertukarkan masing-masing isi variabel sedemikian rupa sehingga nilai dari tiap variabel akan berubah, akan tertukar. Itu nanti akan kita bahas berikutnya. Selanjutnya masuk ke slide berikutnya. Nah, contoh soal algoritma. Ini ya, diketahui P sama dengan 10, Q sama dengan 15, dan R sama dengan 5. Kemudian diberikan algoritma P sama dengan Q sama dengan R, maka berapa nilai P, Q, R sekarang? Ayo kita coba bahas. Nomor 1 ya. Diketahui P-nya berapa? P-nya 10. Kemudian Q-nya sama dengan 15. Kemudian R-nya sama dengan 5. Algoritmanya P sama dengan Q. Yang kedua, Q sama dengan R. Maka pertanyaannya berapa nilai P, Q, dan R sekarang? Kita lihat. P sama dengan Q. P sama dengan Q. P-nya sama dengan Q. Berarti P-nya 15. Kemudian Q sama dengan R. Q-nya berapa? Q-nya tadinya 15. Ini sama dengan R. R-nya 5. Itu kan? P-nya 15. Q-nya 5. R-nya berapa? R-nya tetap masih tetap, yaitu 5. Jadi nomor 1 itu hasilnya P-nya sama dengan 15. Tadinya P-nya ke 10, Q-nya sama dengan 5 karena P-nya diganti dengan R, R-nya sama dengan 5. Kita paham ya? Nomor 1. Kemudian nomor 2. Yang nomor 2. Coba nomor 2. Jadi ketahui algoritma P sama dengan 11, kemudian P sama dengan P plus 1, dan Q sama dengan P. Pertanyaannya berapa P dan Q? Nilai isi dari P dan Q. Coba. P sama dengan 11. P sama dengan 11, kemudian ada penyebut lagi P sama dengan P plus 1. P sama dengan P plus 1. P-nya 11 ditambah 1. Jadi sama dengan P-nya sama dengan 12. Kemudian Q sama dengan P. P-nya berapa? P-nya adalah Q-nya adalah 12. Jadi nilai P dan Q sekarang adalah P-nya 12, Q-nya 12. Itu nomor 2. Jadi algoritma berubah. Jadi tadinya nilainya 11 karena P-nya adalah P tambah 1, Q-nya 12, Q-nya sama isi Q sama dengan P. Artinya isi Q adalah isi dari P. Selanjutnya nomor 3. Diketahui 3 variabel pengubah yaitu P, Q, dan R. Agar isi Q ditaruh di P dan isi R ditaruh di I dan isi P ditaruh di R, maka algoritmanya dapat tulis. Nah, ini tulis, kita lihat soalnya dulu. Tiga variabel P, Q, dan R. Misalnya P-nya isinya 10, Q-nya 5, R-nya adalah 4. Nah, begitu. Ini ada pertanyaannya, agar isi
eh, agar isi key ditaruh di P, maksudnya P nanti isinya adalah key, gitu kan ya. P isinya adalah key. Kemudian agar isi R ditaruh di key, isi R ditaruh di key, isi R ditaruh di key. Key sama dengan R. Kemudian isi P ditaruh di R, isi P ditaruh di R. R sama dengan P misalnya. Harusnya nanti kan kepenginnya itu isi P sama dengan 5, pengennya kan ya. Isi Q sama dengan R 4. Isi R sama dengan 5. Isi R sama dengan 10. Kita lebarkan biar gampang. Nah, kepenginnya seperti itu, kepenginnya. Tapi kalau pernyataannya seperti ini, itu coba kalau pernyataan algoritma seperti ini, P sama dengan Q, Q sama dengan R, R sama dengan P, coba. P sama dengan Q, P-nya sama dengan Q, P sama dengan Q, berarti P-nya itu sama dengan Q. 5, benar. Q-nya sama dengan R, Q sama dengan R, Q sama dengan R, Q sama dengan R, berarti Q-nya 4. Kemudian R sama dengan P. P-nya berapa? P-nya R sama dengan P. P-nya itu 5. Nah, kalau pernyataannya seperti itu, maka P-nya benar sama dengan 5. Q-nya benar sama dengan 4. Tapi R-nya itu sama dengan R-nya tadi kan R sama dengan P. P-nya kan isinya 5. Berarti L-nya sama dengan 5. Jadi tidak bisa dong, padahal kepengennya R-nya sama dengan 10. Bagaimana agar hasilnya R-nya sama dengan 10? Nah, dari sinilah maka kita perlu satu variabel lagi. Satu variabel lagi. Tadi satu variabel lagi. Bisa kita buat variabel namanya Z. Z sama dengan 0. Nah, Z sama dengan 0 misalnya. Nah, yang pertama kita buat agar seperti ini kan ya. Bolehlah kita buat lagi misalnya Z sama dengan P. Z sama dengan P. Z sama dengan P, isinya Z itu sama dengan P misalnya. Kemudian Z sama dengan P, kemudian isinya P sekarang diganti dengan I. Isinya Z sekarang diganti dengan isinya Z diisi dengan I. Kemudian isinya Q agar jadi 4 itu diganti dengan R. Isinya Z diganti dengan R. Kemudian isinya R
itu biar dari 10 berarti dikali dengan isinya Z. Coba kita lihat. Z isinya adalah P. Z tadinya 0 karena isinya P, berarti isinya Z berapa? P. Ya ini ya. Berarti kan kita patokannya ini nih. Nah, 10. Isinya P sekarang adalah Q. Lihat ini, isinya P sama dengan Q. Berarti 5. Kemudian isinya Q sama dengan R. Ini, ya Q sama dengan R. Berarti 4. Kemudian isinya R sama dengan Z. 10. Berarti kan sudah tertukar nih. Isinya P itu jadi isinya Q itu jadi dengan isinya R sama dengan isinya Z, atau R itu kan kepengen 10, berarti sudah ketemu tuh. Jadi ketika di dalam pertukaran algoritma POBAH itu perlu adanya algoritma pertukaran, yaitu tambah satu variabel lagi agar bisa menukar. Tanpa seperti itu, tanpa adanya satu variabel lagi, maka tidak akan bisa menukar isi dari sebuah variabel. Kemudian soal yang keempat ini, diketahui dua peubah, juga dua variabel, yaitu K sama dengan 15 dan L sama dengan 25. Buat algoritma untuk mempertukarkan isi K dan isi L. Ini sama dengan yang tadi, cuma ini lebih mudah ini. Dua variabel K sama dengan 15 dan L sama dengan 25. Kepenginnya isinya K sama dengan isinya L dan isinya L sama dengan isinya. Nah, maksudnya itu kepenginnya K nanti isinya adalah 25 dan isinya L adalah 15. Kepenginnya seperti itu. Bagaimana algoritma biar mempertukarkan? Kita buat jadi kita nanti buat satu variabel lagi, misalnya Z, K, L, apapun, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Misalnya kita buat variabel dengan nama KLM, misalnya M sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita buat algoritmanya. Berarti misalnya isi M sama dengan K. Nah, kemudian isi M sama dengan K. Kemudian isi K sama dengan isinya K sama dengan isinya L sama dengan isinya M. Coba isinya M itu K, jadi 25. Isinya K itu L, berarti isinya K sama dengan L. Kebalik ya, isinya M sama dengan K, 25. Isinya K, isinya M sama dengan K, berarti 15 ini. 15. Isinya K sama dengan L, isinya K sama dengan L, berarti 25. Isinya L sama dengan M, isinya L sama dengan M. M-nya berapa ini? M-nya itu sekarang adalah 15. Berarti sudah dong ketemu. Jadi isinya K sama dengan 25, jadi isinya L sama dengan 15. Jadi
isinya K. Jadi algoritmanya jadi M sama dengan K sama dengan L, dan L sama dengan M. Itu algoritmanya. Jadi ya, kita sudah mempelajari algoritma pengubah dan algoritma pertukaran. Itu sangat penting nanti dipahami di dalam kita belajar pemrograman, belajar algoritma. Selanjutnya di slide ketiga ini sebuah analisa algoritma. Sekumpulan lidi yang berjumlah 12 dapat membentuk kotak seperti di bawah ini. Nih. 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya, pindahkanlah 2 buah lidi tersebut agar membentuk 4 buah kotak. Nanti satu, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Pindahkanlah dua lidi tersebut agar membentuk 4 buah kotak. Ini kan kotaknya 1, 2, 3. Kan tinggal udah nih yang sini. Gimana ya? Agar menjadi ini dipindah ke sini. Satu, 2, 3. Ini pindah sini. Kan tinggal gimana ya? Kan gampang kalau kayak gini kan. Nah ini yang sini dipindah ke sini. Coba kita pakai Paint saja, kita pakai Paint ini, pakai Paint screenshot biar gampang. Nanti kalau misalnya seperti ini, berarti kan kita buat misalnya yang tadinya di ada pen mana pen. Nah, ke sini yang tadinya ini kan, ini pindah ke sini, kemudian ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Nah, berarti kan 1, 2, 3 pindahkan 2 buah. Berarti kan tinggal yang lainnya dihapuskan ya. Saja misalnya tinggal dihapus. Terus pakai ini kan. Ini nah kan, yang sini tadi pindah ke sini, yang sini dihapus, pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Berarti kan tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan sebuah analisa algoritma sesuatu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya analisa lanjutan. Oh iya, dengan memindahkan 2 lidi, maka maka akan terus seperti bawah. Ya sudah, sama dengan yang tadi kan ya. Nah, ada 3 batang lidi. Bagaimana caranya agar membentuk angka 6 tanpa mematahkannya? Kita gampang. Buat lagi ada ini, memindahkan tanpa mematahkannya. Jadi kan tinggal
Nanti tinggal misalnya ini tadinya 3 dia jadi 6, kan tinggal gitu saja kan ya. Pindahkan tadi kan 1, pindahkan lagi, pindahkan sini, pindahkan. Nah, pindah ke sini, pindah ke sini. Ya kan? Ini 6 apa 4 ini? Oh, kebalik. Oh, ini jadi 4. Tadi 3 jadi 4. Kalau jadi 6 berarti kan tinggal pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini jadi 6. Ya kan? Jadi angka Romawi kan. Bisa jadi 4, bisa jadi 6 tanpa mematahkan ini. Kalau suruh jadi 6 tanpa mematahkan, kalau mematahkan itu gampang. Tinggal dipatahkan jadi 6 kan. Ini kan. Nah, kan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau mematahkannya tanpa mematah berarti kan tinggal digeser saja jadi seperti ini, angka 5 dan angka 1. Tapi Romawi itu kan sebuah algoritma memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya adalah ini. Budi tidak pernah bolos dalam kelasnya, tapi dia tidak pernah mengerjakan tugas selama setahun ini. Kerjanya cuma bicara dan Budi juga tidak pernah mengikuti ujian semester. Budi juga bukan murid yang berprestasi. Kenapa Budi tidak pernah mendapat peringatan dari sekolah, tidak pernah di drop out? Apa jawabannya? Karena Budi itu, sini jawabannya. Karena Budi adalah seorang guru. Jadi Budi tidak pernah mengerjakan tugas, namun membuat tugas. Kerjanya cuma bicara menjelaskan materi pelajaran dalam bentuk sehingga dalam kelas, sehingga Budi tidak pernah mengikuti ujian semester. Nah ini berapa banyak garis minimal untuk menutup seluruh titik di bawah ini dengan syarat bahwa untuk membuat garis tidak boleh terputus-putus. Ini ada A itu bagaimana, B itu bagaimana, C itu bagaimana, D itu bagaimana. Berapa banyaknya garis minimal untuk menutup A? Coba kita lihat. Kita buat pakai paint saja. Nah, untuk menutup A berapa garis? Berarti kan yang 4 dong. Untuk garis kan bukan 4 kan, tanpa putus-putus berarti kan cukup 2 saja cukup kan untuk garisnya kan. Nah, 1, 2, karena kalau sini kan jadi 4. Kalau yang sini berapa baris tuh? Nah, maaf tidak lurus kan. 2, 3, 4 tuh. Kalau yang bawahnya lagi kenapa ya? 1, 2, 3, 4. Ini sama. 1, 2, 2, kok nggak pasang? 2, 2, 3, 4. Atau ada Anda menemukan cara yang lebih mudah lagi juga boleh. Selanjutnya algoritma pertukaran isi bejana. Untuk latihan ini masuk kelas kosong. Ini gampang lah. Kalau ini berarti kan butuh 1 kelas lagi sehingga isinya bisa berubah. Nah ini kan bejana, jadi terus itu untuk konsep algoritma. Selanjutnya adalah tipe data Python.
tipe data dalam Python itu ada banyak. Nanti akan dibuatkan video tersendiri ya. Untuk konsep dasar konsep algoritmanya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.